kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Tini. Alhamdulillah sehat Bu Tini. Alhamdulillah Ibu Mia kalau gitu. Baiklah Ibu Mia, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu. Dengan si Koci nantinya. Namun sebelum itu memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer saya ini Bu. Agar Bu Mia nanti juga bisa tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan ini nantinya Ibu Mia sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Mia di sini sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Ya. Dan saya juga berharap Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching, jangan lupa Bu Mia nanti mempraktekkan alur tirtanya. Menentukan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Mia. Bagaimana Ibu Mia bisa dipahami ya? Ya Bu. Bisa saya pahami Bu Tini. Oke Ibu Mia, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Mia ya? Kita Tentu santai saja. aja ya. Tentu saja boleh Bu Tini. Tentu saja boleh. Baiklah. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, Ya. kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang ingin Ibu kembangkan pada proses percakapan Ibu Mia nanti dengan si coach tersebut Ibu? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu Tini. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Dan juga yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, begitu Bu Tini. Luar biasa sekali Ibu Mia ini. Jadi kompetensinya yang ingin Ibu Mia kembangkan itu pada proses coaching ini adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Mia ya. Iya. Nah, dari kedua kompetensi yang ingin Ibu Mia kembangkan nanti, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Ibu? Yang lebih spesifik ya Bu Tini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya itu Bu Tini. Kemudian nantinya coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui, begitu Bu Tini. Baik Ibu Mia. Jadi Ibu Mia nantinya akan secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif. Lalu pertanyaan terakhir untuk Bu Mia yaitu kira-kira bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Mia inginkan? Baik, indikator keberhasilan yang saya inginkan adalah bahwa nantinya adalah dalam coaching saya nanti Bu menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Kuci sendiri agar beliau dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang beliau hadapi, begitu.
Bagus sekali Ibu Mia. Baik, semoga Ibu Mia dapat menerapkan alur coaching dengan maksimal nantinya, dan juga Bu Mia juga dapat menggali ide-ide coaching juga baik itu di dalam percakapan Bu Mia atau mempraktekkan nanti ya. Baiklah kalau seperti itu, terima kasih Ibu Mia. Setelah ini Bu Mia bisa memulai kegiatan coaching dengan coachnya. Saya harap Bu coachingnya berjalan lancar. Apakah Bu Mia sudah siap dengan praktek ini? Siap Bu, baik Bu. Saya siap. Baiklah, silahkan Ibu Mia. Baik Bu Tini, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mia, bagaimana kabarnya Bu Mia hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Sum. Bu Sum sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mia, Alhamdulillah saya senang mendengarnya kalau Bu Mia juga sehat. Alhamdulillah hari ini Bu Mia hari ini memang cuacanya lagi tidak bersahabat Bu Mia. Kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol, bisa nggak Bu Mia? Oh, tentu saja, boleh Bu Tini, monggo. Alhamdulillah, kebetulan kalau begitu. Memangnya ada apa sih Bu Sum? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Mia, saya butuh sekali sharing-sharing sama Bu Mia. Karena kebetulan saya lagi ada masalah yang tentu saja masalah ini membuat saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bu Sum, apa sih yang membuat Bu Sum merasa tidak nyaman sekarang ini? Begini Bu Mia, saya ini kan guru BK ya, tapi saya tuh orangnya kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak itu. Akhirnya anak-anak yang menjadi tanggung jawab saya di sekolah itu tidak mau bercerita atau terbuka kepada saya kalau lagi ada masalah di sekolah. Kira-kira nih, apa yang ingin Bu Sum dapatkan pada obrolan kita hari ini? Saya sangat berharap dengan adanya obrolan kita ini, saya akan menemukan solusi untuk masalah saya ini, Bu Mia. Menurut pengamatan Bu Sum sendiri nih, kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan Bu Sum tadi? Bu Sum yang kurang komunikasinya sehingga siswa-siswi Bu Sum enggan bercerita kepada guru BK ketika lagi ada masalah di sekolah, begitu? Iya, kalau dari saya sendiri Bu Mia ya, saya itu memang orangnya kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Karena saya menyadari betul saya kurang dalam berorganisasi, kurang aktif juga dalam kegiatan forum, sedangkan siswa-siswi saya juga memiliki pandangan yang negatif terhadap guru BK. Jadi mereka punya pikiran atau bernegatif thinking ya bahwa siswa-siswi yang datang ke guru BK itu pasti siswa yang nakal dan banyak berbuat salah di sekolah. Jadi mereka memang enggan berkomunikasi dengan kami guru BK, khususnya saya sendiri Bu Mia. Baik Bu Sum, lalu tujuan Bu Sum sendiri nih memiliki keinginan yang bagaimana terkait kekurangan Ibu dalam berkomunikasi dengan siswa-siswi Ibu? Ya, harapan saya Bu Mia ya, anak-anak di sekolah saya ini tanpa saya undang, bisa dengan senang hati ketika mereka mengalami permasalahan, mereka dengan secara terbuka mau sharing, mau bercerita dengan saya, atau guru BK yang lain, dan tidak ada lagi pandangan negatif terhadap guru BK, dan lain sebagainya. Baik,
Kira-kira dari skala 1 sampai 10, dari permasalahan Bu Sum ini, ada di skala berapa ya Bu Sum ya? Menurut saya sih kondisinya masih di posisi 5, Bu Mia. Dari keinginan yang ingin saya capai. Oh, begitu. Menurut Bu Sum nih, apa langkah-langkah Bu Sum agar siswa-siswi Bu Sum ini sudah bisa dengan senang dan dengan senang hati ya Bu Sum sharing dengan Bu Sum sebagai guru BK dan menghilangkan pandangan negatif para siswa bahwa siswa yang dipanggil ke BK ini adalah hanya siswa-siswi yang nakal yang banyak melakukan kesalahan di sekolah. Ya Bu Mia. Mungkin saya akan melakukan yang akan saya lakukan ke depan ya. Saya akan sering mengajak ngobrol santai, mungkin seperti itu Bu Mia. Jadi tidak hanya melayani siswa ketika di kelas ya, ketika di kelas, karena di kelas kan saya cuma sedikit jamnya, guru BK itu kan cuma sebentar. Akan tetapi di luar itu ada jadwal untuk bisa berinteraksi, ngobrol santai dengan mereka, sehingga mereka juga akan mulai merasa nyaman dengan keberadaan guru BK. Begitu. Wis, luar biasa sekali Bu Sum. Jadi nantinya Bu Sum akan melakukan jadwal khusus begitu ya, untuk lebih Ya, sering berinteraksi dengan anak-anak. Begitu ya Bu ya, Sum ya. ya betul Bu Mia, saya akan melakukan hal itu. Kira-kira nih, adakah strategi yang lain yang mungkin dapat Bu Sum lakukan agar menarik antusias anak-anak untuk memanfaatkan layanan konseling dengan Bu Sum nih? Jadi begini Bu Mia ya, layanan BK, layanan konseling sekolah kami itu tidak hanya juga konseling kelompok dan juga orang ya. Jadi saya akan berkolaborasi nantinya dengan anak jadi bisa Luar biasa nih Bu Sum ya. Kira-kira nih dengan ya Bu Mia. ya maaf, saya lanjutkan ya. Iya Bu Mia. Iya, jadi luar biasa ya. Kira-kira dengan metode yang sudah Bu Sum sampaikan tadi, Bu Sum inginnya ada di skala berapa penyelesaian masalah ini ya Bu Sum? Insya Allah paling tidak bisa mencapai angka 8 Bu Mia ya. Karena kan ketika kita berkolaborasi dengan orang lain ya, dengan dalam hal ini dengan wali kelas, dengan guru mapel, dengan warga sekolah yang lain, itu kan banyak karakter dan juga sikap-sikap yang mungkin berbeda. Jadi paling tidak di angka 8. Oke, berarti rencana Bu Sum akan mengadakan juga konseling kelompok gitu ya Bu Sum ya, agar anak-anak itu tidak canggung atau malu, bisa sharing-sharing dengan Bu Sum ataupun guru BK yang lain. Dan juga Bu Sum akan lebih sering lagi berkolaborasi dengan para guru lainnya dan juga lebih aktif lagi komunikasinya dengan kepala sekolah. Begitu ya. Betul Bu Mia. Jadi selain guru mapel, kemudian wali kelas dan juga penting kita untuk berkomunikasi juga dengan kepala sekolah. Jadi bisa jadi dari kepala sekolah ini ada saran begitu Bu Mia untuk pelaksanaan konseling lebih baik ke depannya. Luar biasa sekali Bu Sum. Ternyata Bu Sum ini sudah mulai menemukan solusi atas masalah yang Bu Sum hadapi begitu. Lalu bagaimana sih perasaan Bu Sum setelah percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dengan metode stop ya sebentar, saya menghela nafas sebentar sekali, tapi saya sudah merasa lega sekali
Saya bersyukur pada proses berbincang-bincang dengan Bu Mia, saya jadi terbuka pikiran saya dan cara pandang saya, sehingga saya tanpa saya sadari, saya telah dapat menemukan solusi atas masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Mia atas waktunya ya. Sama-sama Bu Sum. Saya juga sangat senang Bu Sum sudah bisa menemukan solusi. Semoga langkah yang akan Bu Sum lakukan ini berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berbagi pengalamannya ya Bu Sum. Amin, amin, amin ya Rob. Terima kasih kembali Bu Mia. Saya benar-benar berterima kasih kepada Bu Mia yang telah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Sum. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam. Bu Mia. Ya. Wah, luar biasa sekali percakapannya antara Bu Mia dengan coaching tadi ya Bu Mia ya. Sungguh luar biasa Bu Mia. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Mia dengan coachnya, ya. Ya. Ini sudah ada beberapa catatan Bu Mia. Namun sebelum saya sampaikan di sini Bu Mia, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Mia. Pertanyaan pertama Bu Mia, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator dalam ketercapaian dari proses coaching Bu Mia tadi? Baik, Bu Tini, yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ini Bu tadi Bu. Jadi di catatan saya Bu, saya sudah memberikan sebuah prinsip ya, kemitraan terbukti tadi ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian dunia itu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusinya dari permasalahannya tadi. Kemudian Ibu Mia juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan catatan yang paling penting Ibu Mia sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Tadi Ibu Mia memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah Bu Mia secara umum dari catatan saya ini Ibunya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bu Mia di luar sangat luar biasa Ibu Mia ini. Terima kasih Bu Tini. Ya, nah ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bu Mia ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mia kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu Tini, yang mana tadi coach saya mengeluarkan unek-unek yang tidak enak di hati. Seharusnya tadi saya menggunakan teknik stop terlebih dahulu agar beliau lebih rileks dan mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, begitu. Oke, baik Bu Mia. Kehadiran penuh yang
akan Ibu Mia kembangkan ya, dan saya berharap semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga bukan hanya potensi saja ya yang akan, tetapi potensi-potensi yang lainnya agar semakin baik ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Mia ke depannya ketika menjadi coach. Harapannya bisa sesuai dengan paradigma coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Ya Bu ya, semoga Ibu bisa melaksanakan ini dengan berpegang teguh pada alur tirta tersebut ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya ya Bu ya. Ibu Mia sangat luar biasa dalam melaksanakan coach tersebut Ibu. Iya Bu Tini, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih. Baik, saya akhiri ya Bu Mia ya. Kita jumpa di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.